Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai meteladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Kita mulai ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang agar kita bisa menikmati dunia yang fana ini, menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita juga. Dan kita juga tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Wahai para hadirin yang dirahmati Allah, kita tuh sebagai umat muslim pasti mengetahui siapa itu baginda besar Nabi Muhammad, karena beliau itu memiliki sebutan yaitu uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Uswatun hasanah memiliki arti yaitu suri teladan yang baik. Dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhir wa zaraqallahu katsiran. Yang memiliki arti, sungguh ada pada diri Muhammad yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menginginkan rahmatnya Allah dan datangnya hari kiamat, dan dia juga sering menyebut nama Allah. Shadaqallahul azim. Bukan itu saja, Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung loh, akhlak yang sangat tinggi. Dijelaskan pada surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqin azim. Yaitu sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Jadi di ayat ini tuh menegaskan bahwa akhlaknya Rasulullah tuh berada di akhlak yang agung dan luhur. Dan juga ayat ini dapat dipahami untuk sebagai bantahan, yaitu bantahan dari tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Rasulullah ini adalah orang yang gila, orang yang tidak ada masuk akal lah, ya orang yang sering berhayal gitu, orang gila lah. Tapi karena kemuliaan dari akhlaknya ini, akhlak beliau ini, itu semua dibantah semuanya. Tidak ada yang benar, tidak ada benar sama sekali. Semuanya hanyalah omong kosong belaka. Lalu apa saja akhlak Rasulullah ya akhi? Yaitu satu, as-siddiq, yaitu kejujuran. Rasulullah tuh adalah orang yang termasuk yang sangat jujur dari kecil hingga beliau dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya. Bahkan pada masa mudanya beliau tuh sering disenangi oleh pelanggan-pelanggannya. Jadi dulu tuh Rasulullah tuh adalah seorang pedagang yang amat jujur dan sangat disenangi lah oleh pelanggan-pelanggannya. Karena itu kejujurannya dan ramah tamahnya kepada pelanggan. Kedua, ar-rahmah, kasih sayang. Rasulullah tuh sangat menyayangi semua makhluk Allah, mau itu manusia, hewan, dan sekitarnya. Ketiga, as-sabar, kesabaran. Rasulullah tuh sangat sabar loh orangnya. Mampu menahan dan sabar untuk menghadapi ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Keempat, toleransi. Toleransi itu jarang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Rasulullah tuh orang yang menganggap semua manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Beliau tidak membeda-bedakan agama, beliau tidak membeda-bedakan suku, beliau juga tidak membeda-bedakan budaya. Dan beliau juga tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinannya. Beliau tidak memaksanya.
Dan juga selain sifat akhlak-akhlak itu, ada juga akhlak mulia yang beliau miliki. Itu satu, amanah, dapat dipercaya. Kedua, fatonah, cerdas. Rasulullah ini termasuk orang yang cerdas loh. Cerdasnya tuh di atas rata-rata, bahkan sampai sangat luar biasa dalam memahami dunia dan juga memilih kebijakan yang sangat tepat. Bahkan ketiga, itu tablik, menyampaikan. Rasulullah itu menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dengan jelas dan lengkap. Dan terakhir, itu sifat pemalu. Rasulullah ini sangat malu loh. Termasuk orang yang sangat malu lah. Bahkan saking malunya, beliau tuh menjaga kata-katanya dan juga tindakannya. Yang inilah, itu sangat pemalu lah untuk menjaga tutur katanya dan juga tindakannya. Nah, kesimpulannya itu adalah, jika kau ingin menjadi ingin melakukan akhlak-akhlak Rasulullah, maka lakukanlah dari terkecil yang terlebih dahulu. Seperti jujur. Jika kau melakukan jujur setiap hari, hari kedua jujur, terus menerus jujur, kau akan dapatkan yaitu amanah. Kau akan dapat dipercayai orang, dapat disenangi oleh orang-orang, dan tambah terus kau akan bisa menjadi amanah, orang yang penyayang, orang yang mungkin sedikit pemalu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang mungkin menyinggung. Jika itu salah